wanita itu tidak jauh dari perasaan. Jadi saya jujur aja, jadi Kasubag Keuangan itu menangis. Kepala Kabupaten Kabak Umum. Itu yang susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Kopi Aceh dengan host tidak ternama Maulana Malik Syembu Haji. Ya, kali ini kita akan membahas tentang leadership ya, kepemimpinan. Makanya ini spesial saya pakai kaos gambar Pak Kecuk. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Pak Kecuk ini adalah Kepala BPS RI periode tahun 2016 sampai 2020. Nah, karena ini temanya kepemimpinan, hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, sangat spesial sekali, karena kita kedatangan Kepala BPS Kabupaten Abdia, Ibu Haifa Sari. Selamat datang Ibu Haifa. Ya, selamat datang. Selamat datang ya. Ini saya panggil Ibu Haifa atau Kak Eva ya? Atau di Eva gitu. Ya betul lah. Ya, mungkin biar lebih cair gitu ya, saya panggil Kak Eva aja ya, seperti biasa ya. Boleh. Terima kasih atas kedatangannya nih Kak Eva dalam podcast Kopi Aceh. Ya. Kita akan membahas tentang leadership training. Leadership training ya, Training lagi ya. Jadi kenapa belum training nih. ya, kenapa Kak Eva ya, Kak Eva Kepala BPS Abdia ini terpilih sebagai narsum kita kali ini karena perlu sahabat ketahui bahwa Kak Eva ini adalah Kepala BPS Kabupaten termuda se-Aceh. Ya, mungkin untuk mendahului podcast kali ini ya, saya bacakan saja CV beliau. Nama lengkap Haifa Sari ya. Kalau gelarnya itu SST MSI. Beliau lahir di Lok Sumawe 12 Agustus 1983. Pendidikan Diploma 4 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian S2 di USK. Jabatan ya, secara singkat dia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Neraca Konsumsi di BPS Provinsi Aceh, Kasubag Keuangan juga di BPS Provinsi Aceh, dan terakhir mulai tahun 2022 menjadi Kepala BPS Kabupaten Abdia. Ya, Aceh itu Barat ya. Iya, Aceh Barat Daya ya Kak? Iya. Betul. Baik, mungkin untuk mengawali podcast kali ini kita akan mengetahui ya perjalanan karir Kak Eva ini seperti apa, mulai dari tahun berapa masuk BPS sampai dengan saat ini di posisi yang sekarang ini sebagai Kepala BPS Abdia. Namun sebelum ngobrol-ngobrol nih ya, kita karena podcast Kopi Aceh, jadi kita harus ngopi dulu Kak. Ya, oke, Kita ngopi harus dulu ya. merasakan Kopi Aceh. Kalau di episode sebelumnya kita membahas Kopi Aceh ini Dengan ekonomi. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau ini untuk apa ya gitu ya? Apa Konsumsi hubungannya tetap, dengan, iya. apa hubungannya dengan kepemimpinan? Bisa jadi. Apakah dengan kopi bisa jadi? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa. Bisa jadi, bisa nggak jadi. Penting minum dulu Kak. Biar santai, Iya, santai. menikmati kopi Aceh. Kopi Aceh. Ya, Ya, mungkin bisa kita lanjutkan ya Kak. boleh. Ya. Perjalanan karir. Iya. Perjalanan karir. Pertama kali di mana gitu kan? Pertama selesai di 4 STIS angkatan 43 di tahun 2006. 2006 ya, berarti kuliahnya itu dari tahun masuk 2001 2001 di selesainya 2005 tapi terhitungnya di 2006 bulan 2 itu 2001 sampai 2005 kuliah di STIS itu di kependudukan, jurusan kependudukan sosial di Jakarta gitu ya. di Jakarta. Berarti Ya. waktu itu cukup jauh ya, seorang gadis Aceh gitu kan, Oh iya. berani melakukan perjalanan jauh dari Aceh ke Jakarta gitu kan. Biasanya kan udahlah kuliah deket-deket aja lah di USK gitu kan. Ini Kak Eva emang sepertinya udah terlahir sebagai pemimpin ya. Sejak muda udah berani merantau ke Jakarta nih. Iya. Alasannya apa nih kira-kira Kak berani? Kan jaraknya jauh banget ya, sekitar 2000 kilo mungkin ya. Iya, jadi saya anak terakhir gitu ya. Anak terakhir lagi, biasanya kan itu kan anak terakhir biasanya nggak kasih kemana-mana. ya inilah. Nggak Gimana kasih tuh? kemana-mana.
saya lulus juga di USK di jurusan teknik sipil gitu ya, sudah daftar juga gitu ya, daftar tapi tidak kuliah gitu ya. Jadi kemudian lewat juga di STIS, memilih ke STIS ya. Sebenarnya USK sudah cukup bagus sebenarnya pada saat itu gitu kan. Cuma kita pengen lah lihat dunia luar lah seperti apa kayak gitu ya, untuk mengembangkan pikiran kita gitu, jika hanya di Aceh saja gitu. Itu tuh lucunya itu waktu kita lulus gitu ya, lulus STIS itu kita berangkat sama keluarga, diantar sama keluarga. Kita kebetulan waktu itu yang lulus 4 orang ya dari Aceh gitu ya. Semuanya ada di sini, maksudnya di provinsi ada, di kabupaten ada sekarang, dan sama lah seperti saya gitu ya. Sekarang sudah jadi pemimpin gitu ya, teman-teman seangkatan saya gitu ya. Itu perginya naik kapal, bukan naik pesawat gitu. Jadi sekitar itu 3 malam. 3 malam di kapal. 3 malam di kapal gitu. Jadi dari Banda Aceh ke Medan dulu, dari Medan baru Jakarta. Kita transit dulu di Medan, ganti kapal, terus ganti kapal lagi gitu. Itulah serunya gitu. Karena kenapa pada saat itu naik kapal, karena waktu itu pesawat lagi mahal-mahal banget, sampai berapa dulu, memang dulu tuh 2 juta ya cukup mahal, 2 juta dulu ya gitu. Hampir sama dong sama yang sekarang. Hampir sama sekarang, tapi 2 jutanya dulu kan lumayan mahal. Iya, jauh. Ya sekarang gitu. Jadi karena kita yang berangkat tuh saya, mama ya, kalau kita saya panggilnya mama gitu, bapak gitu, bertiga kan lumayan kalau dikali-kali ya gitu. Jadi naik kapal gitu. 3 hari di kapal. Makannya gimana tuh Kak? Kan memang semuanya sudah ada paketnya. Di kapalnya itu ya? Kapalnya sudah ada paketnya gitu. Jadi tapi selesai dari kuliah, memang pada saat itu kan 2004 kita tsunami. Saya selesai 2005, 2004 itu tsunami gitu kan. Tapi kalau pulang selalu naik pesawat, nggak naik kapal lagi. Waktu berangkat aja. Pulang orang tua berusaha untuk membiayai pulang, misalnya liburan. Jadi pulangnya setahun sekali atau? Setahun sekali. Kan berarti selama kuliah 4 tahun? 4 kali pulang. 4 kali pulang dong? Luar biasa. 4 kali pulang gitu. Ya gitu, jadi kita kalau di Aceh itu kan pendidikan pada saat itu masih minim sekali gitu ya. Ya alhamdulillah bisa lulus di STIS itu luar biasa gitu ya. Karena orang tua tidak perlu lagi berpikiran gitu ya, selesai anak saya kuliah kemana gitu ya. Inilah poin pentingnya nih. Beruntung sekali kita menghadirkan KFA ini ya. Ini berarti bisa kita ambil kesimpulannya ya di awal. Istilahnya KFA dulu masih muda ya. Itu pertama, walaupun perempuan itu harus berani ya. Harus berani. Kemudian juga harus berani keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Apa ya, keluar dari apa sih? Kata dalam berburu ya, jangan dari kandang ayam lah. Iya gitu ya. Jadi ya. Itulah titik tolak lah ya, titik tolak dari perjalanan karir KFA ya. Keberanian mencoba hal baru dan berani keluar dari Aceh terutama. Padahal nih KFA juga lulus USK ya. Padahal USK ini kan kampus yang terbaik lah di Aceh ya. Bahkan mungkin kalau sekarang bisa udah bersaing dengan USU ya. Jadi setelah melalui proses pendidikan ya di STIS 4 tahun, hanya pulang 4 kali ya, pulang 4 kali, terus perjalanannya juga nggak gampang ya, biaya juga lumayan gitu ya. Alhamdulillah bisa lulus, kemudian lulus langsung bekerja di BPS. Iya, di BPS penempatannya pertama kali CPNS di BPS Kota Sabang. Jadi awalnya penempatan di Kota Sabang. Iya, di Kota Sabang. Jadi pengalaman di Kota Sabang nih gimana nih ceritanya nih? Di Kota Sabang ya santai. Sabang santai banget ya. Ya nggak begitu juga kan ya. Ada kecamatan aja ya. Cuma memang wilayah sangat kecil, tapi tantangannya juga hampir sama dengan daerah-daerah lain gitu ya. Jadi untuk sebagai pemula ya bagus di Sabang gitu ya. Kemudian ya untuk menjalani karir awal kali gitu ya, banyak pelajaran yang bisa dipupuk di sana gitu ya. Karena kita semuanya di kabupaten itu sangat minim sekali pegawai, semuanya kita terlibat ya. Kalau bicara Sabang mungkin ini ya lebih
apa namanya identik dengan pariwisatanya ya. Ya, ini Jadi apa namanya mungkin ini Kak Eva ini karena udah berapa tahun di Sabang udah bosen ya snorkeling apa ini. saya biasanya Tiap hari ya. saya biasanya itu Jadi objek wisatanya apa aja tuh di Sabang bisa Kak? Yang hit gitu loh. iya. Jadi kalau teman-teman ini sahabat data kalau mau berkunjung ke Sabang kira-kira titik-titik apa aja yang harus dikunjungi gitu kan? Sebenarnya setelah saya dari Sabang itu 2008 ya, 2008 pindah, ya 2008 pindah itu mungkin sekarang sudah banyak perubahan. Iya, banyak banget ya. Banyak perubahan. Artinya dulu tuh masih orisinil lah kayak gitu. Iya, belum banyak yang dijamah gitu. Iya. Masih apa namanya alami gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak titik-titik spot yang dieksplor lah sama pemerintah daerahnya gitu ya. Yang paling standarnya memang apa namanya dunia laut ya, laut ya, snorkeling gitu ya. Kayak itu snorkeling kayak gitu seperti itulah gitu. Cuma ternyata kalau snorkeling itu kan tidak semua orang bisa snorkeling. Kita harus punya sertifikat. Itu bukan yang diving ya? Oh ya diving ya, bukan snorkeling ya, salah ya. Juga bisa. Diving bisa, ya. itu diving gitu ya kalau di Sabang itu. Jadi cuma sekedar lihat aja, sebenarnya sekedar snorkeling aja udah cukup gitu. Cuma itu kalau ya itu di Iboh gitu. Tapi setelah saya tuh biasanya di titik-titik saya mau pindah gitu ya. Titik udah nyaman gitu. Nyaman. Nah, titik kenyamanan itu kita bisa udah nyaman tuh. Kayaknya nanti akan dipindah. Iya. Gitu. Jadi kalau ingin pindah ya udah nyamankan dulu lah tempatnya. Saya kebetulan juga udah nyaman sekali di Aceh. Iya, makanya mungkin akan pindah gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, seperti itu. Jadi mungkin snorkeling ya, snorkeling, diving kalau yang punya sertifikat tuh ya. Paling titik kilometer 0 itu harus apa namanya? Harus dikunjungi lah kalau udah tapi itu masih, kalau menurut saya masih belum wow gitu ya, tapi sekarang mungkin sudah ada, udah lumayan lah. Kalau dulu tunggunya cuma sekedarnya aja, sekarang udah baru ya. Kalau ini kan sudah ada tulisannya udah gitu baru, ya, udah macam-macamnya gitu. Minimal kalau berkunjung ke Sabang ke titik kilometer 0 bisa lah ada spot Instagramnya gitu. Instagram. Bisa untuk di-upload di Instagram ya. Jadi setelah di Sabang, ini saya ceritain aja gitu ya. Di Sabang, terus saya menikah di 2008. Tapi sebelum menikah, saya sudah dipindahkan ke BPS Provinsi. Iya, selanjutnya ke BPS Provinsi ya. Iya, ke BPS Provinsi. Tapi itu belum ada jabatan pada saat itu. Masih staf di neraca konsumsi. Masih staf lah di seksi neraca konsumsi. Pada saat itu namanya neraca konsumsi ya. Sekarang udah nggak ada lagi ya neraca konsumsi ya. Iya. Nah, jadi ini kan semua sudah fungsional gitu ya. Jadi sekarang tim penyusun lah. Tim penyusun. Jadi sudah neraca konsumsi, kemudian menikah di 2008 Desember gitu ya. Alhamdulillah pindahnya bukan karena menikah. Nah, tapi dipindahkan oleh pimpinan pada saat itu Pak Iskandar Asei. Ya. Yang biasa disebut Pais gitu. Pais gitu. Ya, saya juga sering coba sih. Ya. Kalau di acara ini takziah gitu, ada bapaknya. Kondangan gitu ya. Nah, seperti itu. Setelah pindah ke BPS Provinsi gitu ya, sudah saya 3B, pada saat itu masih 3A ya. Jadi pada saat 3B baru diangkat menjadi kepala seksi neraca konsumsi. Jadi begitu 3B kerja 4 tahun ya Kak, langsung diangkat jadi kepala seksi ya. Luar biasa sekali, emang rezeki. Kita tidak salah mengundang Kak Eva untuk sharing pengalaman karena karir beliau luar biasa sekali dari awal. Hanya kerja 4 tahun, beliau langsung jadi kepala seksi di BPS Provinsi Aceh ya. Ditugaskan sebagai penghitung PDRB pengeluaran ya? Ya, PDRB menurut pengeluaran. Memang saat itu PDRB pengeluaran masih tahapan di provinsi saja, belum sampai kabupaten kota. Jadi ya belajar lagi, walaupun di 4-nya adalah sosial dan kependudukan, belajar lagi bagaimana cara menghitung PDRB gitu ya. Sampailah hitung PDRB menurut pengeluaran, tapi sampai tingkat provinsi aja, kabupaten kota ya. Kita udah mulai berbagi, sharing ilmu gimana cara menghitung
yang kabupaten kota gitu. Iya. Terus ya udah selama di situ tuh lah saya sudah nyaman, hitung sudah enak gitu ya, udah nyaman gitu. Iya. Artinya kita sudah punya keleluasaan bagaimana cara menghitung. Oh, udah tahu lah ini gini datanya dari ini semua gitu ya. Saat saya nyaman sudah pasti saya pindah. Pindah di Ya. di tahun berapa itu Kak? Di 2017 sama 17. saya di Denajah. Mungkin sebelum lanjut ke perjalanan karir Kak Eva nih di tahun 2017, jadi kan Kak Eva tadi menyinggung tentang PDP pengeluaran ya. Nah ini apa namanya, kalau sahabat data masih bingung tentang PDP apa itu kan pengeluaran gitu kan, bisa saksikan episode pertama podcast Kopi Aceh. Kemarin kita sudah membahasnya dengan Kang Henry. Jadi bisa cek ya episode sebelumnya. Iya, mungkin nanti hostnya ganti ya. Narasumbernya oleh Pak Aji, hostnya jadi saya untuk membicarakan PDP menurut pengeluaran. Iya, boleh juga Kak. Boleh juga ya. Iya. Jadi setelah dari neraca konsumsi kita lanjutin ya. Jadi neraca konsumsi sudah tingkat nyaman gitu ya. Pindahlah ke sub bagian keuangan. Ya, di 2017 ya. 2017 pindah ke subbagian keuangan itu di bawah bagian umum ya. Jadi kalau bagian umum semua orang akan menghindari semuanya. Termasuk saya yang nggak percaya bakalan dipindah ke bagian umum karena tidak ada background akuntansi gitu ya. Jadi belajar dari awal juga. Jadi ya semuanya otodidak. Jadi kita kuliahnya di mana, belajarnya apa, kerjanya di mana gitu ya. Semuanya kita harus pelajari semuanya. Kita harus ini ya apa namanya, siap untuk belajar, mempelajari sesuatu yang baru agar apa namanya ya ini nanti hasilnya adalah kesuksesan. Begini, gitu ya. Ya, jadi di sebuah keuangan itu menangis ya. Menangis kenapa? Karena nggak ngerti gitu. Gimana supaya mengerti ini gimana uang negara diapain gitu ya. Memang bukan saya pegang uang negara, tapi bagaimana cara mengkoordinir gitu ya. Uang negara tetap bendahara yang pegang, tapi bagaimana bendahara itu menggunakan uang negara itu dengan baik dan benar kan gitu. Nah, kita ini sebagai koordinatornya gitu ya, tanggung jawab tetap di kita gitu. Seperti biasa sudah belajar, sudah nyaman di situ, sudah ada tidak ketenangan di hati saya bahwa saya akan dipindahin. Bener ternyata memang seperti itulah. Dari 2017 berakhir di 2022 di bulan Juli ya. Juli sampai sekarang. Nah itulah perjalanan karir Kak Eva. Jadi saat ini sampai sekarang ya di BPS Abdi ya udah berapa bulan ya? 6 bulan ya? Hampir 6 bulan ya. Kalau selesai bulan ini insya Allah ya. Berarti selama perjalanan karir Kak Eva ini sudah 3 wilayah ya yang 3 wilayah. Iya. Ya, Sabang, Banda Aceh, sama Abdi ya. Aceh Barat Daya. Ya, seperti jadi itu. ngomong-ngomong masalah pekerjaan kan, ini kan tadi kita sudah sama-sama mendengar gitu kan, apa namanya perjalanan karir Kak Eva mulai dari kuliah, kemudian tadi yang S2-nya itu berarti sambil S2-nya sambil bekerja gitu ya? Bukan tugas belajar tapi izin belajar, dan itu lagi di BPS Provinsi gitu ya di tahun 2012. Tapi itulah izin belajar itu bukan berarti ya tergantung orangnya juga ya. Saya menyelesaikan S2-nya selama 5 tahun, 4 tahun lah, nggak nyampe 5 tahun. 4 tahun baru selesai S2-nya di 2017. Luar biasa, itulah perjuangan dari seorang ASN ya. Jadi udah kelihatan sekali lah ya dari awal gitu kan, Kak Eva ini berani mencoba gitu kan. Seorang gadis Aceh masih muda belia dulu ya, berani. Sekarang nggak muda lagi ya. Ya sekarang beginilah ya. Masih muda juga kan ya. Jadi dari kecil sampai sekarang jiwanya itu tetap dipertahankan, berani mencoba, berani hal yang baru ya, mempelajari hal yang baru. Dan itu adalah poin-poin yang penting ya. Tumbuh dan tumbuh lagi. Iya, gitu. Jadi bagi adik-adik sahabat data yang masih muda-muda, kita harus menjaga ritme kita untuk tetap terus belajar ya Kak, belajar dan berani mencoba hal yang baru gitu kan, agar sukses seperti Kak Eva ini.
Kalau dibilang sukses, ya nggak sukses juga ya. Tapi ya seperti air mengalir aja, dan itu merupakan apa namanya, sudah kadarullah lah istilahnya ya, sudah ditakdirkan Allah, kita tinggal menjalani aja gitu ya. Walaupun itu pahit gitu ya, tetap harus dinikmati, disyukuri. Yang penting mensyukuri, menikmati, dan tersenyum lah. Baik, ini untuk yang perjalanan karir kayak kita cukupkan ya. Mungkin untuk lanjut ke segmen selanjutnya kita ngopi dulu Kak. Ngopi untuk, lagi ya. Biar keluar pertanyaan lagi satu lagi ya. Untuk biar santai lah gitu kan, santai gitu kan. Biar mulut kita nggak capek cuma ngomong terus ya. Iya, ngomong terus. Ini disponsori oleh siapa? Dari Kosikas kita. Ya, ini kopi ini adalah kopi Kosikas. Jadi sahabat data, kalau ke BPS Provinsi Aceh jangan lupa mampir ke Kosikas, ada kopi. Ya. Sekilas ya. Baik, kita lanjut ya Kak. Ya, boleh. Segmen selanjutnya ini adalah pertanyaan cepat ya. Jadi bisa dijawab dengan cepat. Ini hanya 5 pertanyaan nih. Yang pertama, ya. Abdia Banda Aceh. Banda Aceh. Pizza Hut bakso. Bakso. Kepala Kabupaten Kabak Umum. Itu yang susah ya. Apa ya? Kepala kabupaten. Kopi, teh. Kopi. L300 plus. L300. Rexosek, Susenas. Berat ya. Susenas ya. Jadi secara alamiah orang BPS pasti akan menjawabnya Susenas ya. Karena Rexosek ini ya gitulah. Iya gitulah. Berat ya. Sebenarnya sama-sama beratnya karena menghasilkan data kemiskinan ya. Intinya seperti itu. Tapi memang tantangannya yang berbeda. Kalau Susenas itu mungkin Rexosek kalau tiap tahun seperti ini juga nggak masalah sebenarnya. Kan kalau misalnya itu merupakan survei atau sensus yang setiap tahunnya ada gitu. Karena memang sudah tertata. Susenas juga sudah tertata. Intinya seperti itu. Nah itulah makanya kita di BPS itu apapun kegiatannya, apapun tugasnya ya harus selesai. Mau tantangannya seperti apa ya harus selesai gitu. Siap Kak. Jadi kita ngobrol lagi nih Kak tentang pekerjaan ya. Pekerjaan kan tadi sudah. Jadi Kak Eva ini kan juga seorang istri sekaligus ibu rumah tangga ya. Ibu dari anak-anaknya ya. Kalau nggak salah namanya Anca ya. Iya, Kansa dan Gau. Panggilan sayangnya Anca ya. Anca sama Baby Gau. Ini unik nih. Jadi saya sering lihat itu kan Kak Eva status dengan Baby Gau gitu kan. Padahal umurnya udah 7 tahun. Jadi itu ceritanya gimana tuh Kak? Jadi kita ngobrolin sedikit lah ya tentang keluarganya Kak Eva gitu kan, kehidupan keluarganya seperti apa gitu kan. Baik, alhamdulillah saya dikaruniai 2 anak ya, namanya Kansa, cuma sering panggilnya Anca gitu ya. Kalau yang kedua ya udah sepasang alhamdulillah. Gauzan dipanggil Gau gitu ya. Kenapa baby Gau gitu ya? Karena memang ya kan biasanya kalau paling kecil itu ya selalu akan menjadi baby. Kecuali ada adiknya lagi gitu ya. Seperti itu. Kalau suami di sini di Banda Aceh bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP. Nah, jadi kan ini kan KFA ini sebagai kepala BPS kabupaten, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Ini mungkin banyak ya kasus seperti ini di mana wanita karir lah ya gitu kan. Gimana cara untuk mungkin bisa berbagi tips gitulah untuk berbagi kepada ibu-ibu yang lain gitu kan, untuk membagi waktunya antara karir dan keluarga gitu kan. Mungkin Kak Eva ini kan sebagai bisa kita sebut role model gitu kan. Role model bisa membagi waktu ya, bayangin keluarga gitu, keluarga di Banda Aceh juga. Keluarga di Banda Aceh. Kemudian saya di Belang Pidi. Di Belang Pidi itu jaraknya berapa
Jarak Berapa jam ya perjalanannya? sekitar lebih kurang 8 jam karena naik kendaraan umum ya. Kalau misalnya kita menggunakan kendaraan pribadi itu 8 jam ya? bisa 7 Oh, 7 jam ya? gitu ya. Tapi kalau karena banyak nunggunya sekitar 8 jam lah. Itu saya insya Allah kalau sehat gitu ya, tiap minggu pulang gitu ya. Jumat sore itu sudah Jumat malam, nah itu sudah berangkat. Sabtu pagi, kemudian nyampe Sabtu pagi, kemudian nanti Minggu malamnya berangkat lagi dari Banda Aceh ke Blampidi, seperti itu. Oke. Nah, ini kan hal yang baru ya, kehidupan baru istilahnya buat Kak Eva ini sejak jadi kepala ini adalah kehidupan baru ya. Pertama pisah rumah dengan suami dan anak-anak gitu kan. Kemudian juga di Abdia kan otomatis memimpin satker ya, satuan kerja gitu kan, punya anak buah yang banyak, punya istilahnya namanya juga orang gitu kan, kepalanya beda-beda gitu kan. Nah ini saya rasa selama minimal 6 bulan inilah Abdia ini ya luar biasa ya gitu. Mungkin nanti kalau bisa ditampilkan ya Kak Eva ada ini kan foto bareng dengan anak buahnya gitu kan, tiktokan gitu kan. Hey, 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 hey. Best friends forever. Yay! Ini mungkin adalah trik dan tips buat seorang leader gitu kan, untuk mendekatkan diri dengan anak buahnya gitu. Karena sekarang ini birokrasi yang baru ini bukan pemimpin lagi ya, istilahnya bukan bos ya, tapi kita tuh leader. Nah ini mungkin Kak Eva bisa sharing ya, pertama kali belajar lah istilahnya, kita kan masih terus belajar ya Kak, sebagai leader di kantor BPS level kabupaten gitu kan. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya itu apa itu, step-step pertama masuk ke satu langkah di BPS dia itu apa gitu yang dilakukan gitu kan. Baik, kalau masalah leader gitu ya, dari mulai low leader ya, low manajernya seperti kepala seksi gitu ya. Pak Haji ini adalah kebetulan saya pernah jadi stafnya Kak Eva berapa tahun ya? Hampir 3 tahun ya. 3 tahun gitu. Jadi dulu kalau kepala seksi cuma 1 stafnya gitu ya. Terus di Kasubag Keuangan, alhamdulillah sudah ramai. Jadi tahapan kita bagaimana memanage anggota itu dari mulai 1 jadi 6 gitu ya. Itu memang ada perbedaannya. 1 itu gimana kita manage, kalau 6 itu banyak pikiran, gimana kita memanage 6 itu memang wanita itu tidak jauh dari perasaan. Jadi saya jujur aja jadi Kasubag Keuangan itu menangis bagaimana saya mengatur 6 orang ini gitu ya. Nah, biar adil. Intinya kan kalau leader itu gimana anggota itu adil gitu ya. Kita tidak memandang dulu lah istilahnya. Kok membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Apalagi kita sudah menerima gaji, tukin yang sama. Sama. Nah, sekarang bagaimana kita membagi pekerjaan itu dengan rata, adil seperti itu. Nah, jadi dari 7 sekarang alhamdulillah sudah naik lagi menjadi 15 pegawai ya di Abdia gitu ya, termasuk saya jadi 16 gitu ya. Bagaimana memanage 15 anggota ini gitu ya dengan berpikiran yang berbeda-beda gitu. Nah, teman-teman di Abdia ini alhamdulillah masih muda-muda gitu ya. Yang di atas saya ada 2 orang gitu ya. Kasubag umum pun sebaya dengan saya gitu ya. Jadi lebih asik, lebih banyak energiknya gitu ya, walaupun masih malu-malu gitu ya, yang masih CPNS gitu ya. Terus saya orangnya tidak terlalu sudah jadi leader terus harus dilayani juga enggak gitu ya. Ya udah berbaur aja seperti biasa gitu, karena kita biasanya memang suka bekerja gitu ya. Ya udah ikut terlibat dengan tim gitu ya, untuk menjadi unit organisasi kita yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi gimana nih gitu kan, biar kita tuh sekarang kan kita harus ngikutin zaman. Nah, apa sih gitu biar pada tahu gitu ya gimana untuk sosialisasi kegiatan kita gitu ya. Bukan hanya sekedar kita buat spanduk, baleho dan segala macam, itu sudah lama gitu ya. Sekarang orang udah males baca yang baleho yang terlewat itu apa, kadang-kadang nggak terbaca gitu. Tapi kalau sekarang kan semuanya waktunya adalah
handphone. Iya. Selalu pegang handphone. Kita tertinggal HP itu tidak apa-apa. Tertinggal dompet itu nggak apa-apa, tapi HP tertinggal nggak boleh. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi semuanya kita serba media sosial. Nah, seperti itu. Saya coba aja sesuatu hal yang baru gitu ya. Coba di media sosial, yuk kita gabung gitu. Yang awalnya malu-malu ya nggak lagi gitu, dan mereka mau gitu. Kalau TikTok ya gitulah. Jadi aktif di Seru-seruan TikTok aja. ini ya. Ini Kalau aktif sih belum aktif sekali gitu. ini ya. bisa dipromosikan nih TikToknya apa ini? Nggak, ya jadi tetap kita TikTok officialnya belum ada, Iya, ya. belum ada. Tapi untuk IG-nya, Instagramnya kan sudah ada gitu. Jadi kita usahakan setiap itu adalah kontennya gitu ya. Ya untuk ya apalah kegiatan kita yang di kantor ini gitu. Oh gitu ya, Instagram resmi BPS Apia gitu ya, Apia. Aceh berada ya. Baik, itu ya sekilas tentang awal mula ya, mengawali kalau misalnya kita jadi pemimpin itu ya, masuknya gimana? Mungkin sebagai seorang leader gitu kan, Kak Eva punya apa ya, panutan itu, role model gitu kan untuk mempelajari jadi pemimpin itu siapa, itu ada sosok yang jadi panutan nggak itu selama ini gitu ya? Kalau panutan di luar BPS. Nabi Muhammad sama ayah lah gitu kan. ayah, Ya, itu gitu. sosok ayah. Kalau itu Nabi Muhammad dan ayah pasti gitu kan. Gitu. Kalau karena saya wanita gitu, pasti lihatnya kan sosok seorang wanita juga gitu Iya, iya. kan. Bagaimana kalau kita lihat pahlawan kita kan Cut Nyadi. Cut Nyadi, oh gitu ya. Kan Iya, berjuang betul, gitu betul. kan, apapun ceritanya berjuang kan gitu. Kalau saya mungkin hampir mirip seperti itu gitu ya, panutannya artinya apapun yang ada sekarang gitu, yang ada sekarang yang dikasih sama Allah, mencoba untuk mensyukuri gitu ya. Karir itu bukanlah segalanya kalau saya Iya. bilang ya. Wanita itu tetap ada keluarganya ya, tetap yang paling utama adalah keluarga gitu. Tapi untuk menjalani karir itu semua persetujuan dari keluarga. Kalau kita menjalani karir tanpa persetujuan keluarga juga nggak akan nikmat. Iya, iya. Ya, tidak akan diridhoi lah istilahnya gitu ya. Tetap kewajiban kita di keluarga kita sudah penuhi gitu, keikhlasan dari keluarga, terus kita memenuhi kewajiban kita sebagai PNS, ASN gitu ya, ASN di unit organisasi seperti apa. Jadi istilahnya dua-dua bisa berjalan gitu ya. Jadi ya tetap berjuang gitu, tetap memperjuangkan ini gitu, apapun ceritanya, apalagi kita seorang pemimpin di satker kita gitu ya, jadi anggota itu ya panutannya ya kita gitu, yang melihat kita gitu ya, gitu. Kalau kita yang seperti ini, kemungkinan dia akan mengikuti kita seperti ini gitu. Ya jadi hal-hal yang baik dan terus berjuang lah. Gitu. Jadi memang sebagai pimpinan level kabupaten gitu kan, itu memang seperti yang Kak Eva bilang bahwasanya ya kepala kabupaten itu akan, kepala BPS kabupaten ya, kepala BPS kabupaten itu akan dilihat sama anak buahnya. Kalau dia baik, tentu saja anak buahnya akan meniru ya Kak, sebagai istilahnya ladang belajarnya lah gitu kan. Jadi mungkin kalau bicara leadership kita cukupkan saja ya, karena pada intinya adalah Kak Eva ini adalah sosok yang pembelajar, kemudian berani mencoba gitu kan, kemudian sosok yang panutannya ya di luar Nabi Muhammad dan bapaknya itu Cut Nyadin gitu kan. Cut Nyadin tahu sendiri lah ya, kegigihan dalam berjuang ya, walaupun sudah diasingkan di Sumedang ya Pak, tetap berjuang, setidaknya memperjuangkan agamanya ya di sana. Cut Nyadin ini yang mengajar ngaji masalah kalau terkenal di Sumedang itu. Jadi itu ya kunci dari seorang leader perempuan terutama. Mungkin untuk mengakhiri podcast kali ini ya, ini ada pertanyaan yang tambahan lah gitu ya. Jadi tips awet muda dari Kak Eva gitu ya. Ini mas saya awet muda. Iya. Ini kalau saya dibandingkan dengan Kak Eva kan mungkin kelihatan tua saya ya. Beda berapa kita tahu?
Mungkin sekitar 3 ya. Oh, 3 kan nggak cukup beda gitu ya. Kalau dibilang awet juga enggak gitu ya. Kalau dibilang saya pola hidup juga enggak begitu pola Mungkin hidup sehat. makannya gitu ya. sehat atau Makannya saya sayur juga gitu. nggak sehat, tapi intinya berusaha ini apa? Nggak baper mungkin ya Kak? Gini, Baper juga. kalau makanan saya makan apa aja, pola hidup olahraga juga enggak, gitu kan. Tapi intinya bagaimana kita mensyukuri hidup Mensyukuri, itu, ya. mensyukuri hidup yang ada itu. Terus walaupun masalah pasti ada masalah ya. Kita itu tua karena masalah sebenarnya. Iya. Masalah itu pasti ada, tapi bagaimana menghadapi masalah itu dengan baik gitu ya. Iya. Nah, masalah itu anggap aja masalah itu kita akan lalui gitu. Iya. Udah dinikmati aja hidup kita ini gitu. Iya. Jadi syukuri apa yang udah dikasih sama Allah, usaha nikmati dan selalu tersenyum. Iya. Nah, itu. Selalu tersenyum. Iya. Itulah kata kunci dari KFA ya, biar kita awet muda, kita sering senyum dan kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Baik, Kak Eva mungkin sudah cukup ya. Cukup ya. Obrolan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat data. Jadi mungkin kopi saya masih banyak sebetulnya Kak. Iya. Kita masih mau lanjut atau? Oh, kayaknya udah. Ya, berhubung sepertinya narasumber kita juga sudah panjang lebar ya menjelaskan tentang karir, kemudian keluarganya. Jadi mungkin suatu saat kita akan bertemu lagi nih Kak di podcast episode selanjutnya ya. Jadi terima kasih nih Kak atas kedatangannya, sudah sharing, sudah istilahnya menularkan lah. Mudah-mudahan dari podcast ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru ya, nggak cuma untuk BPS, mungkin untuk bangsa kita gitu ya. Amin, ya. Jadi kita terus sharing ya, mulai Kupi Aceh. Kupi Aceh, iya. Kupi Aceh Kak. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Kupi Aceh episode 2. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar kami terus bersemangat untuk menghasilkan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.